karena bukan darah sahabat. Kami di sini akan menayangkan video tentang kisah Sunan Giri. Selamat menonton teman-teman. Di balik pesona Jawa, tersimpan kisah pahlawan Allah yang gagah. Siap tahu siapa dia? Inilah Sunan Giri, lahir dengan nama Raden Paku atau Ainul Yakin di Blambangan, sekitar tahun 1442 Masehi. Putra dari Maulana Ishak, saudara kandung Maulana Malik Ibrahim, dan putri raja Dewi Skardadu. Peran beliau sangat besar dalam penyebaran agama Islam di Jawa, membangun pusat pendidikan dan keilmuan. Warisan Sunan Giri abadi, menginspirasi generasi hingga kini. Sang pahlawan Nusantara yang mengabdi untuk Allah. Di tengah amarah zaman, kerajaan Majapahit yang agung mulai runtuh, meninggalkan kekacauan dan kebingungan. Di saat itulah, seorang tokoh suci, Sunan Giri, bangkit sebagai pahlawan keadilan dan pemimpin sementara. Bukan untuk merebut kekuasaan, Sunan Giri memanfaatkan kesempatan itu untuk menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang damai dan bijaksana. Ketika situasi membaik, ia dengan ikhlas menyerahkan kembali pemerintahan kepada Raden Patah. Inilah fondasi Kerajaan Demak Bintoro. Di balik nama Sunan Giri, tersimpan sebuah kisah perjalanan panjang Shunqiu Zhishi he Chuanbo Yi Silan Jiao de. Mari kita bedah rahasianya. Sejak muda, ia mempelajari ilmu agama di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya bersama sahabatnya, Sunan Bonang. Tak puas dengan pengetahuannya, ia berlayar ke Pasai untuk memperdalam ilmu agama Islam lebih jauh. Di sana, ia mengasah ilmuannya hingga merasa yakin dan siap untuk kembali ke tanah airnya. Sunan Giri pun kembali ke Jawa dan mendirikan sebuah pesantren di perbukitan Sidomukti, Gresik. Tahukah Anda seberapa besar pengaruh Sunan Giri lebih dari sekadar seorang ulama biasa? Pesantrennya berkembang pesat, menjadi pusat pendidikan agama, dakwah, bahkan pemerintahan. Kekuatannya merambat jauh ke luar Jawa, hingga ke Makassar, Ternate, dan Tidore. Raja-raja di sana konon meminta restu sebelum diangkat menjadi pemimpin, sebuah bukti kehormatan yang luar biasa. Sunan Giri, sosok legendaris yang mengubah peta kekuasaan dan spiritualitas Nusantara. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik penyebaran Islam yang begitu masif dan damai di seluruh Nusantara? Di baliknya, ada sosok pahlawan Islam yang legendaris, Sunan Giri. Beliau memimpin dakwah dengan strategi yang revolusioner. Strategi dakwahnya bersimbang 4, melalui pendidikan, budaya, sosial, dan politik, menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat lokal. Di bidang pendidikan, beliau mendirikan pesantren yang menjadi magnet para santri dari seluruh penjuru Nusantara. Dari pesantren inilah lahir para ulama dan penyebar Islam yang melanjutkan dakwah ke seluruh tanah air dengan semangat dan kecerdikan. Warisan Sunan Giri abadi. Selain melalui pendidikan, Sunan Giri menggunakan pendekatan budaya yang brilian untuk menyebarkan Islam di Jawa. Beliau memahami betapa eratnya masyarakat Jawa dengan seni dan tradisi mereka. Daripada menghapus budaya lama, ia memilih menyatukan ajaran Islam dengan kearifan lokal. Dengan cara ini, ajaran Islam menjadi lebih mudah dipahami dan diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Warisan Sunan Giri mempererat hubungan agama dan... Siapa bilang belajar tentang agama itu membosankan? Ternyata, ada seorang tokoh hebat yang membuatnya jadi seru dan menyenangkan. Kenalkan Sunan Giri. Beliau tidak hanya seorang ulama, tapi juga pencipta tembang dan permainan yang syarat dengan nilai-nilai Islam. Tembang-tembang ciptaannya seperti Asmaradana dan Pucung bukan sekadar lagu. Di balik indahnya melodi, tersimpan ajaran moral dan kebersamaan. Bahkan, permainan favorit kita, Cublak-Cublak Sueng, juga ciptaannya. Melalui permainan ini, kita belajar kejujuran dan bekerja sama. Sunan Giri berhasil menyisipkan dakwah dengan cara yang menyenangkan, membentuk karakter mulia sejak usia dini. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya Islam ini agar tetap hidup dan menginspirasi generasi mendatang. Bukan dengan senjata, tapi dengan hati. Inilah kisah Sunan Giri, sosok yang menyebarkan Islam dengan cara yang berbeda. Metode dakwahnya mengutamakan kedamaian. Beliau tidak menggunakan kekerasan,
melainkan ajakan yang santun dan bijaksana. Dengan penuh toleransi, beliau mengajarkan ajaran Islam, membuka pintu ilmu tanpa memaksakan penderitaan. Pendekatan lembut ini membuat masyarakat tertarik, bukan takut. Pernahkah Anda bertanya-tanya, apa rahasia di balik penyebaran Islam yang begitu masif dan damai di seluruh Nusantara? Di baliknya, ada sosok pahlawan Islam yang legendaris, Sunan Giri. Beliau memimpin dakwah dengan strategi yang revolusioner. Strategi dakwahnya bersimbang 4, melalui pendidikan, budaya, sosial, dan politik, menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat lokal. Di bidang pendidikan, beliau mendirikan pesantren yang menjadi magnet para santri dari seluruh penjuru Nusantara. Dari pesantren inilah lahir para ulama dan penyebar Islam yang melanjutkan dakwah ke seluruh tanah air dengan semangat dan kecerdikan. Warisan Sunan Giri Abadi. Apa rahasia di balik keberhasilan dakwah Sunan Giri yang begitu luar biasa? Pertama, ilmu agamanya yang luas dan mendalam menjadi fondasi kuat untuk menyampaikan ajaran Islam. Kedua, beliau memahami dan menghargai budaya lokal, membuat dakwahnya mudah diterima masyarakat. Ketiga, pendekatannya yang damai dan tanpa paksaan menumbuhkan ketulusan dan kepercayaan. Dan terakhir, kemampuannya menggabungkan pendidikan, budaya, dan politik sebagai sarana dakwah yang efektif. Contoh Sunan Giri untuk generasi muda hari ini. Bagaimana kita melanjutkan warisannya? Dengan rajin belajar, mengejar ilmu untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi banyak orang. Menghormati perbedaan dan menjaga kerukunan. Membangun jembatan bukan tembok di antara sesama. Karena dakwah juga terlihat dari sikap, pendidikan, dan seni yang menyebarkan kebaikan. Jadi generasi penerus yang membawa cahaya bagi Indonesia. Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana Islam bisa sampai dan berkembang pesat di Pulau Jawa? Semuanya berawal dari 9 orang ulama pemberani. Mereka adalah Wali Songo. 9 pahlawan agama yang menyebarkan Islam dengan cara yang luar biasa, damai dan cerdas pada abad ke-15 hingga ke-16. Dengan cerdik, mereka berdakwah melalui perdagangan, pendidikan di pesantren, bahkan memanfaatkan seni budaya seperti wayang dan gamelan yang sangat akrab bagi masyarakat. Peran mereka sangat besar, tidak hanya mendirikan pesantren, tetapi juga membantu berdirinya kerajaan Islam pertama di Jawa, yaitu Kesultanan Demak. Warisan Wali Songo Abadi. Dari perjuangan Sunan Giri, ada pelajaran berharga yang relevan hingga kini. Apa sajakah itu? Pertama, menyampaikan kebaikan harus dengan santun dan penuh hikmah. Cara yang lembut seringkali lebih berdaya daripada paksaan. Kedua, menghargai budaya dan tradisi yang tidak bertentangan dengan agama dapat mempererat persatuan masyarakat. Ketiga, pendidikan adalah fondasi. Melalui pendidikan, Sunan Giri membangun generasi cerdas dan berakhlak mulia. Mari kita wujudkan pelajaran ini dalam kehidupan kita. Jadi, bagaimana Islam bisa menyebar luas di tanah Jawa, bukan dengan senjata, tapi dengan cara yang luar biasa dari para Wali Songo. Kita ambil teladan dari Sunan Giri. Beliau memperkenalkan Islam dengan penuh kecerdikan dan kebijaksanaan. Metode utamanya, pendidikan. Beliau mendirikan pondok pesantren untuk membentuk generasi cerdas dan berakhlak mulia. Beliau juga beradaptasi dengan budaya lokal, menyisakan warisan kebudayaan yang indah dan bernuansa Islam. Perjuangannya mengajarkan kita untuk terus mendidik diri dan berinteraksi dengan masyarakat dengan hikmah. Mari kita ambil hikmahnya dan jadikan perjuangan Sunan Giri inspirasi dalam kehidupan kita sehari-hari.